Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sejak Januari hingga bulan Mei ini, jumlah penderita DBD di Kabupaten Karimun telah mencapai 94 penderita. Diyakini jumlah tersebut akan bertambah seiring datangnya musim penghujan. Agar jumlah penderita DBD dapat ditekan, Dinas Kesehatan telah menyebar 54 orang pemantau jentik ke seluruh Kabupaten Karimun. Jumlah pasien penderita demam berdarah denggi di Kabupaten Karimun dari bulan Januari hingga Mei ini mencapai 94 orang. Dari jumlah tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia. Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular Rahmadi mengatakan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ini merata di semua wilayah Kabupaten Karimun. Namun yang paling menonjol adalah di wilayah Kecamatan Moro dan Kundur. Untuk menekan penyebaran demam berdarah menjelang musim penghujan ini, Dinas Kesehatan saat ini telah menyebar 34 petugas pemantau jentik. Mereka bertugas menaburkan serbuk abate secara gratis kepada masyarakat. DBD tahun ini dibanding tahun 2014, insya Allah ada penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2012, 2013 ini nampaknya masih lebih tinggi. Lebih tingginya itu karena dampak dari KLB 2014. 2014 kita 390 ya. Kemudian tahun ini sampai hari ini 94. Dan kalau kita lihat dari bulan ke bulan ada kecenderungan turun. Karena yang paling besar itu pada tahun ini di bulan Januari dan Februari. Januari Februari Pak? Pak, yang terbanyak di mana tuh? Yang terbanyak pada saat ini terutama di Kundur sama Moro. Oh, justru pulau-pulau ya, sekarang Pak ya? Pulau yang agak lebih banyak. Untuk yang korban yang meninggal? Korban 1 dari Meral. Dari Meral Pak ya? Memang kita dalam rangka untuk menekan, tahun ini kita ada Jumante, juru pemantau jentik, yang kita ambil dari kader posyandu maupun tokoh masyarakat. Tahun ini kita ada 34 kader Jumante yang kita sebar ke tempat-tempat yang tahun lalu itu proporsional, tahun lalu banyak kasus ya. Yang terutama paling banyak di Pulau Karimun. Kemudian ada yang di Pulau Kundur. Pak, kenapa kok justru yang di pulau-pulau tahun ini? Ya ini mungkin karena yang di pulau ini sudah kita coba antisipasi kan, terutama dengan abatisasi kan. Tahun ini kita abatisasi, insya Allah abate cukup. Jadi diharapkan kepada seluruh. Demam berdarah bukanlah hal yang baru bagi warga Kabupaten Karimun. Bahkan pada tahun 2014 lalu Kabupaten Karimun dinyatakan sebagai kejadian luar biasa demam berdarah dengan jumlah penderita mencapai 390 orang. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Sejak sepekan terakhir, harga cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan harga. Ironisnya, kenaikan harga tersebut justru terjadi saat pasokan normal. Meskipun stok cabai merah dan rawit terbilang normal, namun harga barang tersebut justru mengalami kenaikan harga dibandingkan di hari biasanya. Untuk harga cabai merah yang biasanya di kisaran Rp26 hingga Rp30.000 per kilonya, saat ini naik menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Bahkan untuk harga di tingkat pengecer di luar pasar, harga cabai merah mencapai Rp50.000. Sementara harga cabai rawit dari harga Rp24.000 per kilo naik menjadi Rp34 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Para pedagang menyatakan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga di tingkat agen. Merah berapa? Kalau antiran sekarang sekilo 14. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 20. Sebelumnya 20 berapa? 28? 28, 26. Kalau rawit? Kalau rawit biasanya 24. Selain bumbu dapur cabai itu apa yang naik lagi? Bawang, Bawang putih. Naik berapaan tuh? Dari berapa-berapa? kalau bawang bombay naiknya 3.000. Oh gitu. Kalau bawang putih 4.000. Itu sudah berapa lama naik dan kenapa dia naik? Barang kan datang dari luar, modalnya naik, ya naik lah kita. Oh gitu. Kita kan, kalau jualan tergantung modal. Sudah berapa lama tuh naiknya? Kalau cabai udah hampir seminggu. Sudah seminggu ya. Terus untuk stok sendiri sekarang banyak? Ada? Kalau stok itu masuknya banyak juga, cuman modalnya yang naik.
Selain cabai merah dan rawit, jenis bumbu dapur lainnya seperti bawang putih dan daun bawang juga mengalami kenaikan harga. Sementara untuk harga sayuran seperti kentang, wortel, dan tomat masih di harga normal seperti biasanya. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Ya pemirsa, hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir belum mampu meningkatkan debit air secara signifikan di Danau Seibati. PDAM saat ini masih mengalirkan air secara bergilir kepada para pelanggannya. Musim kemarau di Kabupaten Karimun sudah berakhir. Namun demikian, debit air di Danau Seibati yang merupakan sumber air bersih PDAM belum bisa maksimal untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM. Direktur Utama Perusda Karimun Devanam Syah mengatakan bahwa kemarau yang terjadi di Karimun dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan debit air di Dam Seibati berkurang drastis, sehingga hujan dalam beberapa hari ini belum bisa memaksimalkan suplai air kepada pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya menggunakan mesin pompa tambahan, serta mengalirkan air bersih secara bergiliran kepada pelanggannya. Maksimumnya sementara ini tetap kondisi debit air masih belum normal, jadi kita tetap mengusahakan tetap jalan pompa dari Dam Merdu. Tapi yang sebelumnya juga, statement saya sebelumnya juga, cepat mungkin kita butuh bantuan pemerintah daerah, terutama untuk yang paling penting prioritas sekarang itu intake, bangunan intake di Dam Merdu, supaya dari pembangunan intake Dam Merdu itu bisa diarahkan masuk ke Sungai Bati. Jadi kita ada dua intake Sungai Bati, intake Danau Bati sama yang di Danau Dam Merdu. Bang, artinya musim hujan beberapa hari ini belum bisa maksimal bang ya? Belum bisa maksimum. Karena gini, kita tahu kontur tanah juga. Di situ kan pada hujan, kemudian dengan tanah kering, airnya itu pasti diserap tanah dulu. Kecuali kalau misal agak banyak debitnya, kalau sekarang belum maksimum. Kalian bisa cek juga sendiri ke lapangan. Itu tetap kita bandingkan pompa, tetap segitu airnya. Dengan kondisi air bersih ini banyak keluhan yang kita terima dari pelanggan. Pasti, ya namanya keluhan pasti lah, ya namanya air berhenti. Tetapi kan ya kita melakukan maksimum. Makanya saya bilang itu kita lakukan bergilir juga, misal mineral. Oh, artinya selain dari upaya kita menyedot pompa tadi, ada juga bergilir bang ya? Berwilayah ya? Karena kan debit airnya sedikit. Debit airnya sedikit, jadi kita bagi-bagi. Jangan sampai ada suatu daerah yang matinya terlalu lama. Itu mati total ya? Itu jangan sampai mati total. Dan ini kita monitor terus. Kalian juga bisa cek lapangan kayak Meral juga. Paling mati 1 hari. Kemudian nanti jalan, jadi kita rotasi lah. Tebing, Karimun. Cuman tetap kita masih ada kendala untuk area-area yang di ujung. Seperti di mana tuh? Seperti di Kolong, di Sungai Lakam, daerah Baran juga. Tapi kalau bisa jaringan-jaringan di ujung tuh memang nggak pernah sampai. Ya? Ya, karena debit air tadi. Jadi di awal-awal ini mereka juga udah netes ya, nggak terlaju ya. Juga. Jadi kadang-kadang kita bilang dengan masyarakat supaya coba berhemat juga air, jangan mentang-mentang jalan. Kemudian kadang-kadang mereka juga pakai mesin sedot. Devanam Syah berharap dalam waktu dekat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengadakan pompa sedot atau intake, memperbaiki jaringan pipa air, serta pengolahan air. Dengan demikian, Devanam yakin bahwa permasalahan air di Kabupaten Karimun akan sedikit teratasi. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. RT/RW dari 5 kecamatan di Karimun Senin lalu menerima insentif triwulan pertama tahun 2015. Penyerahan insentif ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun. Insentif RT dan RW triwulan pertama tahun 2015 Senin lalu secara simbolis diserahkan oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun. Penyerahan ini merupakan insentif bagi RT dan RW di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Meral Barat, Tebing, dan Buru. Total dari 5 kecamatan ini mencapai 591 RT dan RW. Untuk triwulan pertama, masing-masing RT dan RW akan menerima insentif sebesar Rp475.000.
Dalam sambutannya, Bupati Karimun menegaskan bahwa jumlah insentif yang diterima oleh RT dan RW tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan di tengah masyarakat. Namun demikian, Bupati berharap agar RT dan RW terus bekerja demi kemajuan Kabupaten Karimun. Di sisi lain, pemerintah juga akan memikirkan kenaikan insentif RT dan RW jika keuangan daerah memungkinkan. Untuk 7 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Karimun, seperti Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Belat, Ungar, Moro, dan Durai, penyerahan insentifnya akan segera dilakukan. Total jumlah RT RW se-Kabupaten Karimun saat ini mencapai 1.478 RT dan RW. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun jelang libur kenaikan Isra Al-Masih dan Isra Miraj. Lonjakan penumpang terjadi untuk kapal tujuan Batam dan Pekanbaru.